Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 21 Oktober 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berhenti dari sikap sewenang-wenang. Berhenti sewenang-wenang. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 18 ayat ke-23 sampai dengan ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak masuk dalam sebuah sikap sewenang-wenang sewaktu kami mengalami kemajuan, kami mempunyai kedudukan dan aspek-aspek lain yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhenti dari sikap sewenang-wenang. Bagian Alkitab yang kita baca tadi, pasal 18 dalam kitab Amsal ayat yang ke-23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Sahabat seperjalanan, kitab Amsal memberikan banyak panduan-panduan yang luar biasa tentang kebenaran. Bagaimana kebenaran itu tidak hanya kita mengerti, namun kebenaran itu kita hidupi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang mengerti kebenaran jauh lebih mudah. Namun tatkala bagaimana menghidupi kebenaran itu perkara yang lain. Setiap kita tahu dan mengerti bagaimana cara hidup sehat, tetapi tidak setiap orang bagaimana kemudian menjalani hidup secara sehat. Sahabat seperjalanan, satu kali saya bertemu dengan seorang dokter diajak oleh istri saya, karena saya mengalami berat badan yang punya kecenderungan gula darah bisa naik, kemudian kalau tidak diubah kembali pola makan. Kemudian saya bertemu dengan seorang dokter, itu dokter gizi, mengajarkan bagaimana pola hidup supaya saya punya berat badan yang sehat, berat badan yang normal, berat badan yang seimbang. Dia jelaskan tentang makanan-makanan yang harus dimakan, dan semua memakai katakanlah alat peraga. Nasi, ada tempe, ada tahu, ada daging, ada ayam, ada ikan dalam bentuk alat peraga plastik. Kemudian dokter ini menjelaskan makannya ini, kalau siang, kalau pagi, kalau malam. Kemudian saya melihat dokter itu sedikit ragu. Apakah benar saya datang kepada dokter yang benar atau dokter yang salah? Tapi itu benar, dokter yang memang praktek di rumah sakit yang terbiasa saya ke sana untuk menghantar keluarga karena saya sendiri jarang sakit. Tetapi dokter itu sendiri obesitas, dokter itu gemuk, lebih gemuk dari saya. Sahabat seperjalanan, lalu bagaimana? Saya mempercayai apa yang disampaikan oleh dokter untuk menurunkan berat badan. Tetapi saya melihat bahwa dokternya sendiri tidak menghidupi apa yang menjadi profesi dia sebagai dokter gizi, sebagai dokter yang mengajarkan untuk punya sebuah kehidupan yang baik. Karena kenapa? Karena dokter yang bersangkutan tahu tentang hidup sehat, tapi dokter itu menurut saya dia sendiri tidak menjalankan hidup sehat dengan melihat postur tubuhnya yang seperti demikian. Dengan demikian sahabat seperjalanan, menjadi orang yang mengerti kebenaran dan menjadi orang yang menjalani dan menghidupi kebenaran itu dua hal yang berbeda. Mengapa banyak orang Kristen yang sewenang-wenang? Mengapa banyak orang percaya yang berkata-kata kasar? Mengapa banyak orang percaya yang suka memfitnah? Mengapa banyak orang percaya yang tidak setia? Mengapa banyak orang percaya kita temukan di lembaga pemasyarakatan, di LP, di penjara? Kita bertemu dengannya, ada yang namanya Matius, Paulus, Maria, Yakobus, Petrus, ada semua di sana. Abraham, ada Ruth, ada Deborah, kalau itu penjara wanita.
Mengapa demikian? Bukankah mereka orang-orang percaya? Sahabat seperjalanan, saya mempercayai mereka tahu kebenaran. Tetapi urusan bagaimana menghidupi kebenaran dan berjalan dalam kebenaran itu dua perkara berbeda. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya tahu tentang kebenaran, tapi kita menghidupi kebenaran, sehingga kita terhindar daripada perilaku-perilaku yang buruk. Salah satunya adalah sikap sewenang-wenang, sikap suka menekan, sikap suka merendahkan. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Saya bertemu dengan seorang yang memang kaya, dan kemudian saya terkaget-kaget karena sewaktu dia menegur, karena saya diajak oleh yang bersangkutan ke tempat perusahaannya. Saya terkaget-kaget tatkala menegur pegawai, sementara itu ada saya di sana. Dia main pukul kepala, dan kata-kata yang diucapkan itu benar-benar itu kata-kata merendahkan. Namun yang menarik adalah pegawainya itu tetap dengan sikap hormat, dengan sikap siap bos, tetap senyum, tetap dengan sikap profesional sebagai pegawai. Namun sahabat seperjalanan, kalau saya mencoba memahami apa yang ada dalam hatinya, pasti rasa sakit karena dia tidak berdaya, dia miskin, dia butuh pekerjaan, apapun yang diperlakukan oleh bosnya, padahal bosnya itu adalah anak-anak Tuhan, orang percaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengenal, memahami, mengetahui firman Tuhan itu tidak identik dengan menghidupi firman. Seseorang yang menghidupi firman, dia setelah tahu firman, dia akan menjalankan, dia akan melaksanakan, dia akan buang semua sifat-sifat buruk yang ditentang oleh firman Allah. Sikap kasar, sikap sewenang-wenang, sikap menekan, sikap memaksa, sikap merendahkan orang lain, sikap sara, membedakan suku, membedakan ras, membedakan agama, yang dianggap kalau dia berbeda dengan dirinya, maka dirinya punya strata, tingkatan kelas, kasta yang lebih rendah dari dirinya, dan merasa dirinya sudah sebagai Tuhan. Sahabat seperjalanan, jika sahabat seperjalanan pernah mengalami diperlakukan buruk seperti demikian, ingatlah bahwa di atas kelebihan setiap manusia ada Tuhan yang di atas segala-galanya. Allah pencipta langit dan bumi, yang tahu bagaimana menyikapi setiap perbuatan manusia yang buruk itu di dalam tahta pengadilannya. Allah bisa mengampuni, Allah juga bisa kemudian menghukum. Itu adalah kedaulatan Allah. Tetapi bagi kita juga yang diberikan oleh Tuhan berkat-berkat kelancaran, salah satunya mungkin kekayaan, kedudukan, kehormatan, posisi, berhati-hatilah jangan bersikap sewenang-wenang, jangan menekan, jangan memaksa, jangan bersikap kasar. Setiap orang itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi sahabat seperjalanan yang tidak hanya tahu kebenaran, yang tidak hanya mengenal kebenaran, namun Tuhan memanggil kita untuk hidup berjalan di dalam kebenaran. Apa yang kita ketahui, itu yang kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian, yang menjadi darahnya kehidupan kita, yang menjadi nafasnya kehidupan kita, kebenaran yang menyatu tidak hanya di otak kita, tapi dalam kehidupan real keseharian, sehingga Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa agar kami menjadi pribadi yang tidak sewenang-wenang, tetapi menjadi pribadi yang tahu firman, kemudian menghidupi firman. Kami mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan jadi pribadi yang sewenang-wenang. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.